Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Senantiasa kita panjatkan hanya kepadanya atas segala kenikmatan dan limpahan karunia yang masih Allah pertahankan dan jaga untuk kita semuanya. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sungguh bulan Ramadan merupakan sebuah kesempatan dan momen yang besar bagi kaum muslimin. Sebuah momen di mana orang-orang yang beriman betul-betul merindukannya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan keberkahan dan kebaikan yang begitu banyak padanya. Di antara bentuk keberkahan dan kebaikan yang Allah jadikan di bulan Ramadan adalah Allah jadikan adanya kemudahan dalam melaksanakan amal ketaatan kepadanya bagi orang-orang yang beriman, bagi kaum muslimin secara umum. Kita perlu merasakan jamaah rahimakumullah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggugah jiwa kita dengan adanya motivasi yang sering disampaikan baik dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang bagaimanakah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang beramal di bulan Ramadan ini. Semangat kita muncul, tergugah semangat kita untuk beramal, untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, bahkan untuk memperbagus niat-niat kita dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk kita semua dalam beramal. Apakah salat wajibnya, qiraatul Qur'annya, thalabul ilminya, demikian pula sedekahnya, menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga pendengaran. Hal tersebut betul-betul kita upayakan di bulan Ramadan ini. Namun jikalau bukan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, apalah kita para jemaah rahimakumullah. Maka setelah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ini di detik-detik terakhir menjelang berakhirnya bulan Ramadan ini, yang kita upayakan berikutnya adalah keistiqomahan para jemaah rahimakumullah. Tiada lain, keistiqomahan adalah suatu hal yang hendaknya kita perjuangkan setelah Ramadan ini. Banyak dari manusia memahami bahwa euforia ibadah hanya di bulan Ramadan saja, padahal tidak demikian. Justru Ramadan merupakan momen di mana kita membiasakan diri, membentuk kebiasaan yang baik. Kita berusaha untuk memperbaiki apa-apa yang kurang jamaah rahimakumullah di bulan-bulan sebelumnya. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk beramal, selanjutnya adalah kita berusaha untuk istiqomah di atas amalan tersebut. Kita akan bahas tentang beberapa cara yang bisa kita upayakan, yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap istiqomah di atas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama menyebutkan, di antara upaya yang bisa kita lakukan jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah kita berusaha untuk banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama tentunya. Sebutkan tadi, kalau bukan kemudahan dari Allah, maka manusia itu lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan yang lemah. Lemah dari segala sisi, lemah iman, lemah fisik dan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur hati kita, kita mohon kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita kokoh di atas agamanya. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku di atas peribadahan kepadamu. Palingkan hatiku untuk menuju ketaatan kepadamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala pemilik hati kita para jamaah rahimakumullah, dan hati kita cenderung kepada keburukan. Hati kita cenderung kepada hal-hal yang sia-sia.
Maka kalau bukan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan biarkan kita terlena dengan ajakan hati kita yang terus mengajak kepada hawa nafsu? Maka di antaranya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, kekokohan hati, keistiqomahan. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doanya orang-orang yang beriman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau simpangkan kami, jangan Engkau selewengkan kami setelah Engkau berikan bimbingan kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan rahmatilah kami, limpahkan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha pemberi. Ini yang pertama, jamaah rahmatullah, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara upaya yang bisa kita lakukan dalam mempertahankan keistiqomahan kita adalah berusaha bagi kita untuk memilih teman-teman duduk yang baik. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang kalau kita bersama mereka, semangat ibadah kita lebih tinggi, atau minimalnya termotivasi kita dalam melihat amalan sehari-harinya. Ini teman-teman yang baik, teman-teman yang selalu memberikan nasihat kepada kita, yang selalu mengajak kepada kebaikan. Teman itu jamaah rahimakumullah dampaknya besar. Disebutkan as-sahibu sahibun. Sahabat itu bisa menyeret. Apakah menyeret kepada kebaikan ataukah kepada keburukan? Cukuplah permisalannya sampaikan Nabi kita Muhammad SAW, bisa kita ambil pelajaran tentang orang yang baik, ada teman-teman yang baik dan teman-teman yang buruk. Sebagai pembawa minyak wangi dan juga pandai besi, Nabi SAW menganalogikan kepada kita dengan sebuah analogi yang mudah dipahami tentang bagaimanakah dampak yang timbul dari seorang teman yang baik dan yang buruk. Tentunya teman ini juga berperan penting dalam keistiqomahan kita ke depannya, jamaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan mathalul jalisis salih wa jalisi suka hamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan seorang teman yang baik dan yang buruk sebagaimana pembawa minyak wangi dan pandai besi. Seorang pembawa minyak wangi jamaah rahimakumullah atau penjual minyak wangi ada tiga kemungkinan. Imma ayyuhdiyak wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kemungkinan pertama, kalau kita berteman sama seorang penjual minyak wangi, kata Nabi SAW, bisa jadi dia memberikan hadiah kepadamu berupa minyak wangi. Dikasih kita cuma-cuma sama dia. Dia jualan, kita dikasih cuma-cuma. Artinya boleh jadi dia bisa memberikan faedah kepada kita, jamaah rahimakumullah. Ada manfaat yang bisa kita dapatkan berupa faedah. Kemudian kedua kata Nabi SAW, wa imma anta bata'a minhu. Atau kalau tidak begitu, kemungkinan kedua, kau bisa beli darinya. Beli minyak wangi dari orang tersebut. Dia penjual minyak wangi. Nah, artinya kita bisa mungkin bertanya kepadanya, meminta nasihat darinya dan seterusnya. Yang ketiga, yang minimnya, yang kata Nabi SAW, wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Kalau tidak begitu, minimalnya engkau akan mendapati darinya bau yang harum semerbak. Kalau penjenengan masuk toko minyak wangi, ini yang saya mau sebetulnya baunya. Baunya kayak gini yang saya mau. Cuma cari itu nggak ketemu kadang, Pak. Bau yang mencarinya banyak sekali. Tapi kalau kita masuk selalu harum, nah, nggak pernah bau keringat, nggak pernah. Baunya harum sekali. Itu yang kita inginkan. Artinya minimal jamaah rahimakumullah, dari kebaikan orang yang soleh ini kita pun ikut menjadi baik di sana. Nah, adapun nafikhil kir, pandai besi, ada dua kemungkinan saja. Kata Nabi SAW, imma an tahrik thiyabak, boleh jadi dia akan membakar bajumu dengan percikan api yang mungkin terpercik setelah dia memukul atau menempa besi itu. Atau yang kedua, minimalnya kau dapati darinya bau yang tidak sedap, baik bau dari besi yang dibakar itu atau bau dari yang lain. Wah, kata jamaah rahimakumullah, bagaimanakah dampak seorang teman yang baik dan yang buruk? Tentunya kita berusaha mencari teman-teman yang bisa memotivasi kita dalam kebaikan. Teman-teman yang kalau WA, jangan lupa ya akhi, jadwal kajian sekarang. Nah, atau mungkin misalnya mengingatkan, ini malam 27, Masya Allah, lebih semangat ini. Atau ini malam 10 malam terakhir nih, ayo kita tarawih malam misalnya. Selalu mengingatkan dalam kebaikan jamaah rahimakumullah. Dia punya peran dalam keistiqomahan kita di atas kebaikan. Ini upaya yang kedua. Yang ketiga yang bisa kita lakukan di antara upaya untuk kita bisa mengistiqomahkan amal ibadah ini jamaah rahimakumullah adalah berusaha bagi kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Rutin sholat 5 waktu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, man
ahabba, nah, barang siapa yang menginginkan ayalqallaha ghadan musliman, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dalam keadaan muslim, terjaga imannya, terjaga keislamannya, falyuhafidz ala haula'is shalawat haitsu yunada bihin, maka hendaknya dia berusaha jaga salat-salat yang dikumandangkan azan padanya, salat-salat wajib. Nah, salat-salat wajib. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat dalam keadaan muslim, maka dia jaga salat wajibnya. Nah, kemudian di akhir beliau mengatakan wa minal muhafadzati 'alaiha adauha jama'atan fil masjid, dan termasuk dari bentuk penjagaannya adalah berusaha menunaikannya secara berjamaah di masjid. Nah, selain daripada itu, sekian banyak keutamaan daripada salat 5 waktu yang tentunya tidak kita ragukan lagi bagaimana besar keutamaan yang terdapat padanya. Maka salah satu ibadah yang bisa kita lakukan atau amalan ini adalah menjaga salat 5 waktu. Ini yang ketiga. Berikutnya jamaah rahimakumullah, hendaknya bersemangat bagi kita untuk menuntut ilmu agama. Hadir di kajian-kajian, majelis-majelis ta'lim yang pada disampaikan qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Rasulullah bersabda, para sahabat memahami demikian dengan pemahaman para salafun salih rahimahumullahu alaihim. Nah, demikian keadaan jamaah rahimakumullah. Kita ambil petunjuk dari mereka. Kita ambil bagaimana cara mereka beragama, cara mereka beribadah. Nah, mereka menjadi panutan kita. Dalam majelis ilmu disampaikan tentang nasihat-nasihat yang berkenaan dengan istiqomah, disampaikan di sana. Disampaikan pula padanya tentang bahaya daripada penyimpangan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kebaikannya kepada seorang hamba adalah menjadikan dia faqih dalam ilmu agama, menjadikan dia paham dalam ilmu agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Maka bersemangat kita untuk mempelajari ilmu agama jamaah rahimakumullah. Kita duduk bersimpuh mendengarkan bagaimana firman Allah sampaikan, penjelasannya demikian, para sahabat memahami demikian, dikuatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan seterusnya. Nah, bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Ini mungkin beberapa kiat yang bisa kita lakukan untuk kita bisa istiqamah di atas kebaikan, di atas amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan bagi kita selama Ramadan ini. Sungguh para jamaah rahimakumullah, di antara bentuk kebahagiaan seorang muslim di dunia, kata Imam Syatibi rahimahullahu taala, adalah taisiru ta'ati alaihi. Dimudahkannya dia untuk beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan momen kebahagiaan ini terus berlangsung hingga seterusnya. Allah tidak perintahkan kita istiqomah sampai akhir Ramadan saja. Sampai kapan? Fa'bud wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, istiqomah di atasnya sampai datang kematianmu. Demikian para jamaah rahimakumullah, kajian ringkas yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempertahankan kekokohan iman kita dalam beramal dan memperbaiki amalan-amalan kita di Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kebaikan kita dan menjadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.